Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ahmad Zain. Hari ini saya akan bawakan materi yaitu mengapa kita wajib kaya. Anda tahu ini, dialah Mike Tyson. Ya, salah satu olahragawan terkaya di dunia pada saat masa jayanya. Saat masa jayanya, Mike Tyson berhasil mengumpulkan lebih dari 2,4 triliun dan tahun 2003 dia dinyatakan bangkrut dengan utang mencapai 1 triliun rupiah. Nah, George Best, legenda sepak bola Inggris, salah satu pemain bola dengan penghasilan tertinggi di eranya. Ya, di saat masa jayanya, George Best ini mendapatkan gaji 3.500 euro per minggu, sedangkan sepak bola yang lain rata-ratanya digaji mencapai 75 euro per minggu. Dan tahun 82 ia dinyatakan bangkrut. Dan ini adalah Donald Trump, penguasa properti dan sekarang sudah menjadi presiden Amerika Serikat. Dia pernah mengalami kebangkrutan usaha di tahun 90 dengan utang mencapai 4,4 juta US dollar. Dan di tahun 2005, yaitu 15 tahun kemudian, majalah Forbes memasukkan namanya ke 400 daftar orang terkaya di Amerika Serikat. Nah, apa perbedaan antara Mike Tyson, George Best, dan Donald Trump? Perbedaannya di mindset teman-teman sekalian. Ya, Mike Tyson dan George Best itu pola pikir orang miskin, sedangkan Donald Trump memiliki pola pikir orang kaya. Nah, jadi ada 3 mindset orang ketika mendapatkan uang. Nah, pertama mindset orang miskin. Ya, inilah pola pikir yang dimiliki oleh George Best dan Mike Tyson. Ketika mereka mendapatkan uang, dia berpikir bagaimana cara menghabiskan uang tersebut. Dan mindset yang kedua adalah mindset orang menengah. Ketika mendapatkan uang, dia berpikir bagaimana supaya dia tampak seperti orang kaya. Ya, meskipun itu dengan cara nyicil atau utang, yang penting dia terlihat seperti orang kaya. Sedangkan mindset orang kaya, nah inilah yang dimiliki oleh Donald Trump. Ketika dia mendapatkan uang, dia berpikir bagaimana cara uang tersebut jadi berlipat ganda. Nah, pertanyaan sekarang adalah, yang manakah pola pikir Anda atau mindset Anda? Nah, silahkan jawab sendiri ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kekayaan. Apa sih sebenarnya kekayaan itu? Ya, saya akan merujuk ke 3 pendapat. Ya, 3 pendapat yang biasa dipakai oleh ahli-ahli keuangan. Ya, merujuk kepada 3 orang ini. Yang pertama adalah definisi dari Robert Kiyosaki. Nah, Robert Kiyosaki ini adalah salah satu guru keuangan dunia. Dia pernah menjabat sebagai penasihat keuangan Gedung Putih. Ya, dia mengatakan bahwa kekayaan adalah jumlah hari di mana Anda bisa mempertahankan gaya hidup Anda tanpa Anda atau keluarga Anda bekerja secara fisik. Nah, sedangkan menurut Bert Hayes, ya, Anda disebut kaya jika Anda memiliki uang dan waktu yang cukup untuk melakukan apapun yang Anda mau kapanpun Anda inginkan. Dan terakhir, ya, definisi dari Abdul Basit, dia mengatakan bahwa Anda disebut kaya jika penghasilan pasif Anda lebih besar dari biaya hidup Anda sehari-hari. Nah, dari 3 definisi kekayaan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang kaya itu tidak dilihat dari seberapa besar penghasilannya, ya, tapi dilihat dari seberapa besar asetnya yang menghasilkan passive income. Ya. Nah, sekarang 4 alasan kenapa Anda harus kaya. Alasan yang pertama adalah hidup kaya jauh lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, sudah jelas teman-teman sekalian, jika Anda kaya, Anda bisa lebih mudah untuk bersedekah, lebih mudah untuk bantu orang lain, lebih mudah untuk membangun masjid, lebih mudah untuk mengumrohkan orang lain, lebih mudah untuk membangun yayasan, untuk donasi kepada orang-orang yang tidak mampu, ya, dibandingkan Anda nggak kaya, ya. Dan memang dalam Al-Quran dikatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi agama pun juga sebenarnya sangat mewajibkan kita untuk kaya. Supaya apa? Supaya kita bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, ini khusus untuk Muslim, ya. Kita harus kaya sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Kalau Anda cinta dengan Rasulullah, berarti Anda harus mengikuti sunnahnya. Nah, salah satu sunnahnya Nabi adalah kaya. Kenapa? Karena Nabi kaya. Semua sahabat Nabi kaya. Ya. Jadi kalau Anda cinta dengan Rasul, Anda harus mengikuti jejaknya beliau, yaitu kaya. Alasan yang ketiga adalah kefakiran sangat dekat dengan kekufuran. Ya. Sekarang faktanya bahwa memang yang namanya kejahatan itu ya sebagian besar mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi. Ya. Seakan faktor ekonomi, pembunuhan, perampokan, begal, apalagi korupsi, ya. Itu semua motifnya rata-rata masalah ekonomi. Ya. Nah, ini ada sebuah quotes, ya, anak kandung kemiskinan adalah pelacuran dan kriminalitas. Ya. Nah, berarti kalau Anda miskin, ya, itu sangat dekat yang namanya dengan kekufuran atau kriminalitas. Nah, sekarang alasan yang keempat adalah kaya itu memudahkan kebahagiaan dan mendatangkan kemuliaan. Dan memang kaya itu tidak menjamin kebahagiaan, teman-teman sekalian. Ya, tidak menjamin kebahagiaan karena banyak sekali orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Tetapi ya, jika Anda kaya, Anda lebih mudah untuk memilih kebahagiaan tersebut atau menciptakan kebahagiaan tersebut dibandingkan Anda tidak kaya. Ya, itulah 4 alasan kenapa Anda harus kaya. Sekarang, 4 kunci kebahagiaan menurut Rasulullah SAW. Kunci yang pertama adalah istri yang soleha. Tentunya, kalau Anda kaya, Anda banyak duit, Anda lebih mudah memilih kepada wanita soleha mana yang Anda ingin nikahi, teman-teman sekalian. Ya, apalagi di Sulawesi Selatan ya, tempat saya di Makassar ini, itu yang namanya uang panah itu luar biasa sekali. Ya, semakin cantik, semakin soleha, ya semakin tinggi stratanya, ya kuliahnya S1, S2, S3, ya semakin tinggi juga uang panah ini ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Anda kaya, Anda lebih bebas untuk memilih wanita soleha manapun yang Anda ingin nikahi. Dan tentunya pun sekarang juga kita lihat faktanya bahwa memang sekarang wanita lebih memilih lelaki yang lebih mapan, ya sehingga bisa menjamin kehidupannya mereka. Ya, itu kunci yang pertama, istri yang soleha. Jadi ketika Anda mendapatkan istri soleha, insya Allah Anda hidup Anda akan bahagia. Yang kedua, kunci yang kedua adalah rumah yang luas. Nah, tentunya kalau Anda punya uang, Anda bisa menciptakan rumah yang luas. Sehingga apa? Sehingga ketika keluarga Anda berkumpul, rumah Anda muat untuk tempat berkumpul tersebut. Nah, jadi kalau Anda banyak uang, Anda bisa mempunyai rumah yang luas. Kunci yang ketiga adalah kendaraan yang nyaman. Ya tentunya kalau Anda ingin dapat kendaraan yang nyaman, Anda harus punya banyak uang. Ya, karena kualitas kenyamanan kendaraan itu berbanding lurus dengan harganya, teman-teman sekalian. Ya tentunya kalau Anda naiki mobil Mercy, terus Anda menaiki mobil PT misalnya di Makassar angkot, pasti perbedaannya jauh sekali. Ya, Anda naik mobil 1 miliar dengan mobil yang harga 200 juta, pasti beda sekali rasanya. Ya, nah oleh karena itu salah satu kunci kebahagiaan adalah kendaraan yang nyaman. Nah kalau Anda ingin dapat kendaraan yang nyaman, harus punya banyak uang. Dan terakhir adalah tetangga yang baik. Ya, tentunya kalau Anda kaya, Anda bisa memilih di lingkungan manapun Anda ingin tinggal. Ya, Anda tinggal di lingkungan yang positif, lingkungan yang baik. Ya, Anda bisa membeli rumah di situ dengan uang yang Anda miliki. Jadi, kalau Anda pingin mendapatkan kebahagiaan, Anda harus kaya, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dari 4 kunci kebahagiaan ini merujuk kepada yang namanya uang. Ya, ketika Anda punya banyak uang, Anda bisa memiliki 4 kunci kebahagiaan ini. Nah, sekarang ada sebuah kisah. Ya, ada sebuah kisah yang dikisahkan di sebuah hadis bahwa ada 4 golongan yang tidak dihisap dalam masih surga. Ya, Al-Kisah di hari kiamat, ya di hari kiamat kelak, ada 4 orang, ya,
yang saling berebut untuk masuk ke dalam surga pertama kali. Ya, 4 orang tersebut adalah orang yang mati syahid, ya, orang yang mengorbankan jiwanya untuk agamanya. Terus haji yang mabrur, ya, yaitu seorang haji yang memenuhi syarat sah untuk menjadi seorang haji yang mabrur. Terus orang kaya yang dermawan, orang yang membelanjakan hartanya semata-mata mendapatkan ridha dari Allah. Dan alim ulama, orang yang mengajarkan ilmu agama kepada semua orang dengan ikhlas semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Nah, 4 golongan ini berebut untuk masuk ke dalam surga. Ya, akhirnya malaikat ini bingung, yang mana yang harus dimasukkan ke dalam surga. Ya. Nah, akhirnya dipanggillah satu-satu orang tersebut untuk diinterogasi oleh malaikat sebelum masuk ke dalam pintu surga. Yang pertama, dipanggillah orang yang mati syahid. Hai kamu, apa amalanmu di dunia sehingga kamu berhak masuk dalam surga Allah? Itu pertama kali. Saya ini mati syahid. Saya mengorbankan jiwa saya untuk berperang di agama, untuk berperang untuk pertahankan agama Allah. Saya rela mati untuk menegakkan agama Allah, semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Ya. Kemudian malaikat bertanya, dari mana kamu mendapatkan ilmunya bahwa orang yang mati syahid itu masuk surga? Ya, sang malaikat mengatakan dari alim ulama. Malaikat mengatakan, jaga adabmu. Ya, masa kamu masuk sedangkan guru kamu belum masuk? Ya, kamu mundur dulu. Akhirnya yang mati syahid mundur, tidak jadi untuk masuk surga pertama kali. Kemudian dipanggil golongan yang kedua, yaitu haji yang mabrur. Hai fulan. Ya, malaikat bertanya, hai fulan, apa amalanmu di dunia sehingga kamu merasa layak untuk masuk dalam surga pertama kali? Ya, saya melaksanakan ibadah haji dan melakukan semua syarat-syaratnya sehingga saya sah menjadi seorang haji yang mabrur dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat bertanya, dari mana kamu mendapatkan ya ilmu tersebut bahwa haji yang mabrur itu bisa masuk surga? Ya, dari alim ulama. Kemudian malaikat mengatakan, jaga adabmu, jaga kesopananmu. Masa kamu masuk duluan sedangkan gurumu tidak masuk duluan? Akhirnya haji mabrur itu mundur. Ya. Kemudian dipanggillah yang ketiga, yaitu orang kaya yang dermawan. Ditanya oleh malaikat, ya, apa amalan dunia? Apa amalanmu di dunia sehingga kamu merasa berhak atau layak untuk masuk ke dalam surga pertama kali? Ya, orang kaya itu mengatakan bahwa saya membelanjakan sebagian besar harta saya itu di jalan Allah semata-mata mengharapkan ridha Allah, sedangkan saya tidak riya. Kemudian malaikat bertanya, dari mana kamu mendapatkan ilmunya bahwa dengan membelanjakan hartamu di jalan Allah dan kamu tidak riya, kamu bisa masuk surga? Dari alim ulama, dia mengatakan seperti itu. Malaikat mengatakan juga, jaga adabmu, jaga kesopananmu. Masa kamu mau masuk sedangkan guru kamu tidak masuk duluan? Mundurlah orang yang dermawan itu. Ya. Nah, akhirnya alim ulama dipanggil dan dipersilakan masuk ke surga pertama kali. Tapi sebelum dia masuk, alim ulama mengatakan seperti ini, ya, ya Allah, saya tidak bisa menyebarkan ilmu saya tanpa bantuan dari orang kaya yang dermawan. Ya, saya bisa menyebarkan ilmu saya bisa mengajarkan ilmu saya, ya, karena bantuan dari orang kaya yang dermawan. Ya, dia menyiapkan tempatnya, menyiapkan mimbarnya, sehingga saya lebih mudah untuk menyebarkan ya ilmu-ilmu agama kepada setiap orang. Dan akhirnya Allah mengatakan, kamu betul. Akhirnya orang kaya dermawan tersebut dipersilakan masuk untuk pertama kali, disusul oleh alim ulama, disusul oleh mati syahid, dan akhirnya disusul oleh haji yang mabrur.
Nah, dari kisah ini teman-teman sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau Anda ingin masuk surga tanpa dihisap, ya, Anda harus kaya, dermawan, dan tidak ria. Ya, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nah, dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 dikatakan bahwa sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tentunya teman-teman sekalian, ya, kalau Anda ingin kaya, Anda harus bisa, Anda harus berubah. Ya, yang pertama kali Anda harus rubah adalah mindset Anda, cara berpikir Anda. Selama Anda tidak merubah cara berpikir Anda, jangan harap Anda bisa kaya. Ya. Setelah Anda merubah mindset Anda rubah juga tindakan Anda. Karena kalau Anda berubah, Anda juga susah untuk kaya. Ya. Karena Anda tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika Anda melakukan hal yang sama. Ya. Dan Albert Einstein mengatakan itu hal yang gila. Ketika Anda melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Tentunya kalau ingin mendapatkan hasil yang berbeda, Anda harus melakukan hal yang berbeda juga. Nah, Robert Kiyosaki mengatakan bahwa orang terlalu bekerja keras untuk mencari uang dan membangun aset. Padahal uang tidak membuat Anda kaya, asetlah yang membuat Anda kaya. Nah, seperti Anda lihat dari contoh yang sebelumnya pada di awalnya. Ya, Mike Tyson penghasilannya besar, George Best penghasilan besar. Ya, tapi akhirnya mereka bangkrut. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai aset produktif yang bisa menjamin kehidupan mereka. Ya. Apa itu aset? Aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang kantong kita tanpa kita terlibat langsung lagi dalamnya, alias mesin uang. Itu namanya aset. Nah, apakah contoh aset itu? Contohnya rumah. Ya. Rumah bisa menjadi aset, bisa menjadi liabilitas atau kewajiban. Kalau rumahnya Anda tinggali sendiri, ya, itu menjadi liabilitas. Kenapa? Karena Anda bayar bayar listriknya tiap bulan, bayar airnya tiap bulan, bayar pajaknya tiap tahun, ya, itu kan menjadi beban Anda, bukan aset Anda. Nah, ingat ya, segala sesuatu yang masukkan uang kantong kita tanpa terlibat langsung di dalamnya lagi, itu disebut sebagai aset. Tapi kalau kita mengeluarkan uang dari kantong kita, itu namanya bukan aset, itu namanya liabilitas. Dan rumah kita menjadi aset ketika rumah itu dikontrakkan. Ya, dikontrakkan sehingga rumah itu bisa menghasilkan uang untuk kita. Apalagi mobil, ya. Mobil itu bisa menjadi aset, bisa menjadi liabilitas. Ya. Aset kalau Anda sewakan ke orang lain atau rentalkan ke orang lain. Ya. Tapi kalau misalnya Anda gunakan sendiri, Anda beli bensinnya, Anda bayar, Anda ganti olinya, Anda bayar pajaknya, ya, itu akan menjadi liabilitas Anda. Jadi dia menjadi aset atau liabilitas tergantung sifat pemakaiannya. Ya, kalau dia bisa misalkan menghasilkan uang, itu menjadi aset. Tapi ketika dia harus mengeluarkan uang, berarti itu menjadi liabilitas. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa perlu aset? Kenapa kita perlu aset? Ada sebuah survei dari Departemen Perdagangan dan Industri Amerika Serikat membuktikan bahwa 1/4 dari kehidupan kita dihabiskan untuk belajar mulai sejak lahir, SD, SMP, SMA, kuliah selama 25 tahun. Dan setengah dari kehidupan kita dihabiskan untuk bekerja selama 30 tahun. Total usia 55 tahun. Nah, pada usia 60 tahun, orang terbagi dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Yang pertama, 36% telah meninggal dunia, 54% miskin, tergantung pada anak, gelandangan, tunjangan, dan lain-lain. 5% harus bekerja lagi, 4% betul-betul pensiun dengan tabungan pas-pasan, dan hanya 1% yang kaya. Dan ternyata 1% orang kaya tersebut berasal dari profesi sebagai berikut. 10% itu CEO, top manager. 10% dokter ahli, pengacara, artis. 5% dari sales asuransi, sales rumah. 1% lain-lain dari lotre, judi, dan undian. Dan paling besar 74% dari pemilik usaha. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa hanya 1% yang kaya? Ini ada sebuah simulasi teman-teman sekalian, ya. Cash flow of life till 25 tahun. Ini cash flow kehidupan kita sampai umur 25 tahun. Nah,
sekarang mari kita hitung sama-sama. Biaya kelahiran Anda sekarang ini mencapai 3 juta. Itu kalau persalinan normal. Ya, kalau misalnya sesar itu bisa sampai 8 juta sampai 11 juta. Ya. Nah, biaya makan kita selama 25 tahun, anggaplah Anda makan 20.000. Ya, Anda makan 2 kali sehari. Ya, sekali makan 10.000, berarti 2 kali makan 20.000 dikali 30 kali 12 hari dikali 12 bulan dikali 25 tahun itu senilai dengan 180 juta rupiah. Nah, biaya pendidikan dari TK sampai S1 mencapai 58 juta rupiah. Biaya kesehatan 0 sampai 25 tahun anggaplah 100.000 per tahun, ya, itu mencapai 25 juta rupiah. Nah, total biaya hidup Anda selama 25 tahun dari Anda lahir sampai umur 25 tahun itu mencapai 296 juta rupiah. Nah, sekarang ketika Anda sudah selesai kuliah, berarti 25 tahun, ya, Anda langsung bekerja tentunya. Ya, Anda bekerja sebuah perusahaan, ya. Sekarang dan Anda bekerja selama 30 tahun karena rata-rata pensiun itu umur 55 tahun. Nah, sekarang dengan asumsi gaji Anda 5 juta per bulan, Anda bekerja selama 25 tahun, ya. Bekerja selama 30 tahun dengan umur 25 tahun, masa kerja 30 tahun, pensiun pada umur 55 tahun, penghasilan yang didapatkan selama 30 tahun adalah 8 jam per hari dikali 5 hari per minggu dikali 50 minggu per tahun dikali 30 tahun sama dengan 60.000 jam kerja. Nah, penghasilan per jam Anda dibagi 5 juta berarti setara dengan 31.250 per jam. Nah, berarti total penghasilan Anda selama 30 tahun bekerja adalah 60.000 dikali 31.250 setara dengan 1,87 miliar rupiah. Nah, sekarang mari kita lihat pengeluaran Anda selama 30 tahun. Ya. Nah, sekarang kita lihat biaya hidup Anda. Ya. Saya akan mengambil UMP lah. UMP di Kota Makassar itu 2,3 juta rupiah. Ya. Dikali 12 bulan, dikali 30 tahun, ya, berarti biaya hidup Anda mencapai 828 juta rupiah selama 30 tahun. Nah, anggaplah Anda punya 2 anak. Ya. Anda punya 2 anak, ya, dari TK sampai S1, ya. Masing-masing biaya hidupnya masing-masing biayanya 296 juta, ya. Kita kali 2 mencapai 532 juta rupiah. Nah, terus Anda punya rumah tipe 36 pinggir kota. Kalau di Makassar bisa dapat 300 juta. Nah, perabotan, TV, kulkas, tempat tidur lain itu mencapai 60 juta rupiah. Dan anggaplah Anda punya mobil yang sederhana saja dengan harga 150 juta rupiah. Nah, total pengeluaran Anda selama 30 tahun mencapai 1,870 miliar. Ya. Nah, dari kesimpulannya, pendapatan selama 30 tahun sama dengan pengeluaran 30 tahun. Dari hasil ilustrasi sederhana ini menunjukkan survei di atas sangat akurat menunjukkan bahwa hanya 4% yang betul-betul pensiun dan hanya 1% yang kaya raya. Ya. Nah, sekarang itu tadi penjelasan kenapa aset itu penting. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara membangun aset? Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, apakah sekarang teman-teman sudah punya keinginan untuk kaya? Ya. Kalau Anda setelah menonton video ini belum mempunyai keinginan untuk kaya, ya, saya sarankan Anda untuk tidak menonton video berikutnya. Atau bahkan Anda lupakan video atau materi yang Anda nonton kali ini. Sekian dari saya Ahmad. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses bagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.